Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini kita akan membahas soal dinamika rotasi fisika kelas 11 tentang aplikasi hukum kekekalan momentum sudut. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut. Sebuah bola dan sebuah batang yang rebah di lantai licin bila dipandang dari atas terlihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, bola itu masanya M1 yaitu 0,2 kilo. Bergerak ke kanan dengan kecepatan V1 0,6 meter per second menumbuk batang yang masanya M2 yaitu 0,6 kg dengan panjang batangnya 0,5 meter dan si batangnya ini lagi bergerak ke kiri ya dengan kecepatan V2 sama dengan 0,2 meter per second tanpa rotasi. Jadi si batang ini hanya bergerak translasi saja, dia nggak muter gitu. Nah, bila koefisien restitusi E-nya sama dengan 0,4 maka tentukan yang A, kecepatan bola atau V1 aksen setelah tumbukan. Yang B, kecepatan pusat massa batang atau V2 aksen setelah tumbukan. Dan yang C, kecepatan sudut batang setelah tumbukan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita gambar kasus yang terdapat pada soal. Kemudian kita tulis data-data yang diketahui. Di antaranya di sini ada massa bola, massa peluru, kecepatan bola, itu 0,6 meter per second ke kanan. Kita ambil nanti arah ke kanan itu positif. Dan arah ke kiri itu kecepatan si pusat massa batangnya negatif ya, karena dia geraknya berlawanan dengan gerak si bola. Kemudian R1 sama dengan R2 itu adalah jarak dari titik tumbuk ke poros, yaitu di pusat massa batang. Kemudian panjang batangnya 0,5 meter, ini ada, dan koefisien restitusinya diketahui 0,4 ya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita harus tahu dulu bahwa dalam kasus ini akan berlaku hukum kekekalan momentum linier dan kekekalan momentum sudut. Jadi, di sini kita analisis kekekalan momentum linier, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, momentum awalnya, di sini kita tinggal substitusi data-data yang kita punya pada soal ke persamaan ini, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Cuman hati-hati kalau kita masukin V2-nya, ini tandanya mesti negatif karena arahnya ke kiri ya. Jadi jangan salah tanda. Karena kalau salah tanda, nanti salah semua ke bawahnya. Nah, dari sini nanti kalau kita hitung, 0 sama dengan 2V1 aksen tambah 6V2 aksen. Sehingga nanti kita bisa peroleh persamaan pertama, yaitu V2 aksen sama dengan negatif sepertiga V1 aksen. Kita sebut ini sebagai persamaan pertama. Nah, persamaan kedua itu kita susun dari hukum kekekalan momentum sudut dengan poros di pusat massa batang sini ya. Jadi porosnya pas di tengah-tengah sini. Kekekalan momentum sudut itu akan memberikan, nah, momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awal itu ketika si bolanya itu menembak batang di sini, menumbuk batang ya. Jadi M1 V1 kali R1 ditambah momentum si batangnya sendiri yang porosnya itu di tengah-tengah. Jadi ditambah I2 kali omega 0. Ini akan sama dengan M1 V1 aksen R1 tambah M2 V2 aksen R2 tambah I2 omega. Nah, yang M2 V2 aksen R2 tambah I2 omega ini adalah momentum sudut akhir dari batang. Nah, kita substitusi data-data yang kita punya pada soal. Dan mula-mula kan batang belum berotasi, jadi omega 0-nya itu 0 ya. Kemudian I2-nya itu momen inersia batang, yaitu 1/12 M2L kuadrat. Karena kalau batang porosnya di tengah-tengah, momen inersianya kan 1/12 ML kuadrat ya. Nah, ini dikali sama omega gitu. Nah, kemudian untuk M2V2 aksen kali R2. Nah, di sini R2-nya kita ganti sama 0 ya. Karena batang ini kan nggak punya lengan momen gitu. Yang punya lengan momen itu adalah bola terhadap si titik pusat massa atau porosnya. Nah, kita substitusi data-data yang kita punya di sini sedemikian sehingga nanti kita peroleh persamaan yang kedua. Setelah kita sederhanakan itu jadi 24 sama dengan 40 V1 aksen tambah 15 omega. Nah, persamaan yang ketiga kita susun dari kecepatan batang setelah tumbukan. Kecepatan batang setelah tumbukan kita namakan sini V aksen total ya. V aksen total itu sama dengan V2 aksen, kecepatan translasinya, ditambah kecepatan dari rotasinya atau kecepatan tangensial, ini omega kali R ya. Omeganya berapa? Kita belum tahu. R-nya berapa? 0,2 ya. V aksen itu adalah kecepatan total
batangnya saat setelah tumbukan. Baru dari sini kita bisa pakai koefisien restitusi untuk menyusun persamaan yang keempat. Nah, koefisien restitusi di sini akan memberikan, nah, dari persamaan ini, maka kita peroleh E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V aksen total per V1 kurangi V2 ya. Jadi kecepatan sesudahnya itu harus kecepatan total dari batang setelah tumbukan. Nah, di sini V1 aksennya tetap ya. V aksen totalnya kita ganti sama V2 aksen tambah 0,2 kali omega ke sini. Jadi nanti kita peroleh 0,4 sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen kurangi 0,2 omega. Per V1, V1 itu adalah kecepatan bola mula-mula dikurangi V2 ya. Nah, hati-hati, ini kan dikurangi V2. V2-nya mesti minus. Tadi kan karena ke kiri jadi minus ya. Dan setelah itu kita sederhanakan, maka kita akan peroleh persamaan yang keempat di sini. Yaitu V1 aksen dikurangi V2 aksen dikurangi 0,2 omega sama dengan negatif 0,32 gitu. Nah, dari sini gimana lagi cara menyelesaikannya? Substitusikan ya persamaan 1 ke persamaan keempat ya di sini. V2 aksen sama dengan negatif sepertiga V1 aksen. Ini kita ganti ke persamaan keempat yang ini. Nanti kita akan peroleh persamaan yang kelima. Jadi 4/3 V1 aksen dikurangi 0,2 omega, ini sama dengan negatif 0,32. Nah, ini kan masih dalam variabel V1 dan omega. Yang mengandung variabel V1 aksen dan omega itu kita temukan di persamaan yang kedua yang ini. Jadi ini bisa kita eliminasi nanti ya. Kita eliminasi persamaan kedua dan persamaan kelima. Dan kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Sehingga nanti kita bisa peroleh V1 aksennya itu 3,25 cm per second. Hati-hati ya. Ini saya buat satuannya dalam cm per second. Jadi kalau dalam meter per second berarti nanti 3,25/100 gitu. Kemudian V2 aksen ya, kecepatan batang setelah tumbukan itu negatif 1,08 cm per second. Tanda negatif menunjukkan bahwa si batang ini nanti geraknya ke sebelah kiri. Dan omega atau kecepatan putar dari batang itu adalah negatif 1,82 radian per second. Ya, jadi nanti arah putar batangnya itu melawan dengan arah asumsi kita mula-mula di sini. Seperti itu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat untuk soal kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.